Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 11 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun kompetensi dasar kita yaitu menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk indikator pencapaian kompetensi kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pentingnya hubungan internasional. Hubungan antar negara atau hubungan antar bangsa merupakan salah satu hubungan atau kerjasama yang mutlak diperlukan. Mutlak itu kan artinya tidak bisa tidak ya, atau harus. Mengapa? Karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Walaupun mereka adalah negara yang besar misalnya, atau negara yang kaya, negara yang superpower, tetap saja ada beberapa hal yang menjadi keperluan dalam negerinya yang tidak bisa mereka buat sendiri, sehingga hubungan internasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi setiap negara ya, dan tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional. Ada dua faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, kelangsungan hidup negara tersebut gitu ya. Mengapa demikian? Bisa saja dalam perjalanannya misalnya terjadi semacam kudeta. Kudeta itu mengambil alihan kekuasaan secara tidak sah gitu ya. Misalnya melalui pemberontakan ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga terancam karena serangan dari luar ya, serangan dari negara lain, atau juga mungkin adanya intervensi dari negara lain. Nah, dengan adanya hubungan internasional, kekhawatiran akan faktor-faktor internal tadi minimal itu bisa sedikit teratasi ya, dengan adanya kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah faktor eksternal ya. Yang pertama, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, ya.
sudah merupakan ketentuan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya, tidak semua kebutuhan dan kepentingan dalam negeri suatu negara, ya, itu bisa terpenuhi. Ya, ada kalanya memerlukan kerjasama atau hubungan dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Lalu faktor eksternal yang kedua, dalam rangka membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. Ya, guna mewujudkan kerjasama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing. Ya, jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan negara diperlukan komunikasi yang baik antar bangsa dan negara. Kemudian faktor eksternal yang ketiga untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian yang abadi bagi warga masyarakat dunia. Jadi dengan adanya hubungan internasional, dengan adanya kerjasama internasional antar negara, antar bangsa, tentu ini dapat mewujudkan tatanan dunia yang damai dan sejahtera. Ya, setiap negara tentu memiliki kelebihan, kekurangan, dan juga kepentingan yang berbeda. Ya, salah satu alasan kenapa ada hubungan internasional, kenapa ada kerjasama internasional, itu adalah dalam rangka memenuhi kepentingan negara yang bersangkutan. Ya, nah, karena setiap negara itu memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingan yang berbeda, maka perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Ya, adapun kerjasama dan hubungan internasional itu harus didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan. Mengapa? Ya, tujuannya adalah yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Ya, jadi harapannya dengan adanya kerjasama, satu sama lain saling menghormati, kemudian juga saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara yang melaksanakan hubungan gitu ya, sehingga masyarakatnya bisa semakin sejahtera. Lalu yang kedua, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, jadi salah satu tujuan gitu ya, kenapa hubungan internasional itu harus didasari oleh sikap saling menghormati dan menguntungkan. Ya, tujuannya supaya masing-masing memiliki sikap saling pengertian gitu ya, supaya hubungan antar bangsa itu bisa terbina dengan baik gitu ya, dan perdamaian dunia dapat ditegakkan. Lalu yang ketiga adalah
menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Jadi hubungan internasional itu tentu saja salah satu tujuannya adalah dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya gitu ya. Karena dalam rangka mencapai apa yang menjadi kepentingan nasional negara yang bersangkutan, juga dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, apa yang menjadi keperluan mereka itu terpenuhi dengan baik. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.